Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau sharing tentang buku yang lagi aku baca, yaitu The Life Changing Magic of Tidying Up yang ditulis oleh Marie Kondo. Dan mari kita bedah. Buat kalian yang baru di channel aku, hai, nama aku Wiwin. Video aku sebenarnya aku kurang tahu ya sebenarnya, karena aku lagi belajar juga. Jadi mohon maklum kalau nanti ada beberapa video yang bukan tentang minimalis, tapi aku lagi berusaha hidup minimalis dan juga menggunakan produk-produk yang eco-friendly. Dan aku mungkin beralih juga ke healthy food. Buat kalian yang suka dengan hal-hal yang eco-friendly, healthy food, minimalism, kalian bisa tonton di video-video aku. Sebelum kita membedah buku ini, kita harus mengenali dulu siapa itu Marie Kondo. Marie Kondo itu adalah konsultan kerapian dari Jepang, yang dia itu sudah meneliti tentang berbenah dari kecil sampai sekarang. Dan beliau juga menulis buku yang best selling sampai 5 juta kopi di sini tertulisnya. Selain buku ini sebenarnya dia punya 2 buku lainnya. Yang satunya Spark Joy, yang satunya apa aku lupa namanya, tentang berbenah juga. Tapi menurut aku yang ini itu aja sudah cukup membuatku terbuka dalam hal-hal berbenah. Di buku ini aku menemukan beberapa poin-poin, dan di sini aku mau sampaikan beberapa poin itu. Nggak semuanya, tapi poin-poin ini sebenarnya cukup merangkum dari buku ini. So, lama-lama kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode berbenah yang benar. Marie Kondo ini mengatakan bahwa beberapa metode yang kita lakuin itu seringkali kurang tepat. Pernah nggak sih kalian tuh kalau beresin barang, ini enaknya bajunya taruh mana ya? Ini nanti kunci taruh mana ya? Kita itu sering lebih fokusnya tuh tempat kita menyimpan, bukan memilah barang mana yang harus kita relakan. Marie Kondo di buku ini mengatakan bahwa berbenah itu cuma 2 poinnya, yaitu membuang barang-barang yang sudah tidak berguna, kemudian yang sudah rusak, dan yang ketiga ini yang cukup susah biasanya orang menimbang-nimbang ini dibuang atau enggak, itu yang sebenarnya itu masih bagus tapi kita nggak terlalu membutuhkannya dan terkadang malah kita tidak menggunakannya gitu loh. Kemudian yang kedua adalah memberikan tempat atau memikirkan tempat penyimpanan yang tepat untuk barang-barang yang kalian putuskan simpan. Poin yang kedua ini sebenarnya cukup masuk akal sih untuk aku, karena aku sendiri juga orangnya malas. Dan Marie Kondo ini juga mengatakan di bukunya kalau dia itu sebenarnya seorang pemalas. Kalian kalau lihat video-videonya dia, kalian pasti kaget kalau dia ngomong dia itu pemalas. Dia mengatakan bahwa cukup untuk kita berberes itu cuma sekali, dan kemudian kita mempertahankannya karena melihat kerapiannya itu kayak, kalau orang Jawa ngomong tuh eman kalau misalnya diberantakin lagi gitu. Oleh karena itu, Marie Kondo mengatakan bahwa beres-beres itu ada 2, beres-beres khusus dan beres-beres harian. Apa itu beres-beres khusus? Beres-beres khusus itu lebih ke beres-beres secara menyeluruh. Kalau misal rumah semuanya diberesin. Tapi di sini beres-beresnya itu lebih ke menuntaskan semuanya. Jadi ada yang direlakan, ada yang benar-benar disimpan karena benar-benar butuh dan digunakan. Sedangkan beres-beres harian itu adalah mengembalikan barang yang sudah kita gunakan ke tempatnya. Jadi kayak mempertahankan kerapian yang sudah kita punya. Walaupun ya kadang 1-2 kali, tapi kita tahu di mana kita harus meletakkan barang-barang yang sudah kita gunakan. Yang ketiga, yaitu adalah beres-beres menurut kategori bukan lokasi.
nyambung sih sama poin yang kedua tadi. Kalau kalian mau beres-beres yang khusus itu kan semuanya menyeluruh. Nah ini harus berdasarkan kategori bukan lokasi. Menurut Marie Kondo ini, misalkan seperti baju, kalian bisa aja kan nyimpen di ruang tamu, mungkin ada di kamarnya adik kalian, di kamarnya kakak kalian, entah nyempil gimana caranya nggak tahu. nah ketika kalian membereskan baju-baju kalian, carilah di seluruh penjuru rumah kalian. Atau mungkin kalau misal anak kos kan kita cuma taruh kamar, Carilah di bawah kolam mungkin, atau di tas-tas kalian ketika kalian habis traveling atau segala macam, mungkin masih ada di tas kalian. Dia juga bercerita kalau ada klien dia yang hampir sebulan untuk merapikan rumahnya karena barang-barangnya itu benar-benar banyak, bahkan sampai dia mengeluarkan berpuluh-puluh kantong sampah dari rumahnya. Jadi menurut Marie Kondo, kalau misalkan kalian mau beres-beres dan mungkin menurut kalian ini masih bakalan lama, it's okay. Misal kalian butuh kayaknya 1 bulan, it's okay. Karena menurut Marie Kondo, kalau misalkan kalian butuh 1 bulan, 2 bulan, nggak apa-apa asalkan kalian itu totalitas dalam membereskan per kategori. Yang pasti kalian akan mencapai tujuan di mana tadi beres-beresnya cuma sekali aja, nggak usah berulang-ulang kali kalian harus membereskan. Poin keempat, kalian itu harus bertanya sungguh-sungguh ketika kalian mau memilih atau memilah barang-barang yang akan kalian relakan dan akan kalian simpan. Menurut Marie Kondo, tanyakan kepada diri kalian, kira-kira barang ini itu membawa kebahagiaan atau enggak. Kalau bisa kalian ketika memilih itu Bawa bendanya terus kalian merem, lalu kalian bertanya apakah ini membawa kebahagiaan buat kalian atau enggak. Ketika itu tidak membawa kebahagiaan bagi anda, berterima kasihlah kepada benda itu dan letakkan di keranjang atau tas untuk barang-barang yang kalian relakan. di buku ini juga Marie Kondo menuliskan bahwa ketika kalian membereskan barang-barang kalian, usahakan jangan mendengarkan musik. Kalaupun memang kalian merasa kok sepi banget ya ketika membereskan, kalian bisa setelah lagu lebih ke lagu-lagu alam seperti mungkin air ngalir atau air hujan atau apa, terserah kalian. Yang penting tidak beritme atau membuat kalian bernyanyi, karena itu akan mengganggu atau memecah konsentrasi kalian ketika harus menentukan barang mana yang harus direlakan atau disimpan. Dan tak kalah penting juga, Marie Kondo mengatakan bahwa ketika kalian berberes, jangan ada siapapun dengan kalian ataupun orang tua kalian melihat barang-barang yang akan kalian singkirkan. Karena ketika orang tua, terutama ibu, kalau si Marie Kondo mengatakan tuh ibu atau mama, kalau misalnya melihat sesuatu yang kalian mau buang tuh terkadang kayak Aduh, ini kan masih bisa dipakai. kayak itu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kalian jadi yang awalnya yakin untuk membuang tiba-tiba jadi nggak yakin dan akhirnya numpuk lagi. Kemudian gimana sih caranya untuk memilih yang tepat? Marie Kondo menyarankan untuk menumpuk semua barang per kategori ya, menumpuk semua barang di satu tempat jadi gunung gitu, nggak masalah. Misalkan baju jadi menggunung gitu, it's okay. Jadi akan memberikan efek shock ke kalian, dimana kalian nanti akan shock, Kok bajuku segitu banyak ya ternyata, maksudnya kan baju banyak-banyak juga buat apa gitu. jadi kalian akan mulai berpikir seperti itu dan membuat kalian itu mudah menentukan mana barang yang harus kalian relakan dan mana barang yang harus kalian simpan. Dari tadi ngomongin tentang kategori bukan lokasi, kategori bukan lokasi. Kategorinya apa aja sih menurut Marie Kondo? Nah, Marie Kondo di sini sudah menuliskan beberapa kategori yang menurut dia cukup efektif untuk membereskan tempat. Apa aja itu? Yang pertama yaitu adalah pakaian. Pakaian di sini tuh bisa pakaian apa aja, misal Atasan, bawahan, rok, celana jeans, jaket, lain-lainnya, bergantung pada pakaian yang kalian punya. Kemudian dia juga menambahkan tas, aksesoris, dan juga sepatu. Dia masukin ke kategori pakaian. Kenapa pakaian ini di paling awal? Jadi ini kayak urutan ya. Jadi kalian harus urut dulu nih pakaian.
Kenapa harus di awal? Karena menurut Marie Kondo itu pakaian itu bisa lebih mudah untuk mensortir barang-barang kalian. Kedua adalah buku. Kemudian yang ketiga adalah komono atau pernak-pernik atau miscellaneous. Biasanya ini tuh lebih ke kamar mandi, kitchen, garage. Lalu yang keempat baru kita beralih ke hal-hal yang lebih emosional atau kalian lebih susah untuk memilahnya, yaitu ke foto-foto, surat, atau mungkin hadiah-hadiah. Kenapa surat dan foto-foto atau barang-barang yang mengandung emosional itu diberikan yang terakhir? Karena kalau misalkan kalian berberes dan kalian membereskannya di awal, biasanya kalian akan terbawa emosi itu dan akhirnya kayak menghambat kalian untuk bisa memutuskan barang mana yang harus direlakan. Kelima, setelah kalian melakukan tahap-tahap dari kategori-kategori tersebut, kalian mulai menentukan per kategori harus memiliki rumahnya masing-masing, karena memudahkan kalian sendiri untuk mencari dan mengembalikan barang yang sudah kalian gunakan. Marie Kondo juga menyarankan untuk menyimpan barang itu di satu area yang mudah dicari, bukan mudah diambil. Misalkan baju ada yang di dekat kamar mandi, ada yang di dekat kamar A atau dekat kamar B, itu akan memunculkan lagi keberantakan yang ada di rumah kalian. Usahakan untuk menyimpan barang-barang kalian secara vertikal, bukan secara menumpuk. Karena menurut Marie Kondo, kalau kalian menatanya secara menumpuk, maka yang bagian bawah itu tidak akan pernah terlihat dan akhirnya tidak pernah kalian gunakan atau kalian sentuh. Poin yang keenam yaitu adalah ketika kalian berbenah total, Marie Kondo di buku ini mengatakan bahwa dia menjanjikan kalau hidup kita itu lebih berwarna, lebih jernih pikirannya, ide-ide akan bermunculan, bahkan hobi-hobi yang telah lama kita tinggalkan mungkin akan kembali kalian lirik lagi, sehingga membuat kalian itu bahagia. Poin yang ketujuh, ini yang terakhir, ini opsional juga. Marie Kondo percaya bahwa ketika kita berada di rumah dan kita menyapanya, maka energi yang ada di rumah itu tuh juga ikut terbawa positif. Maka proses dalam pemberesan rumah kalian itu tuh lebih cepat untuk membereskan. Juga dalam memilah barang pun kalian juga harus tetap kayak berkomunikasi sama barang-barang kalian. Nggak cuma barang-barang yang disimpan, tapi barang-barang yang kalian relakan. Semisal baju yang kalian ingin relakan, kalian mengatakan terima kasih sudah menemani hidupku, atau mungkin terima kasih sudah membuat kebahagia ketika aku membelimu, walaupun belum pernah dipakai sama sekali. Tapi ketika barang-barang yang sudah kalian pakai, semisal kalian akan disarankan mengatakan terima kasih sudah menemani hari-hariku dan juga membawa barang-barangku, terima kasih sudah menjalankan tugasmu gitu. Dia lebih ke menghargai barang-barang yang sudah menemani kalian itu. Jadi itu 7 poin yang sudah aku sampaikan. Jadi sekian video dari aku. Semoga kalian mungkin dapat pembelajaran dari video aku. Dan kalau kalian mau ikut berberes mungkin sama aku, kalian bisa tunggu video aku selanjutnya, karena aku itu lagi berbenah di poin yang pertama, yaitu adalah pakaian. Kalian tunggu aja videonya, karena di situ aku akan mengajarkan teknik melipatnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar mereka juga semuanya beres-beres, karena mumpung corona kalian di rumah aja, daripada bosan mending beres-beres. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian suka dengan video aku, klik like-nya, klik subscribe, kemudian kalian bisa komen di bawah. Kalian mau tanya, mau menyarankan video tentang apa, it's okay, ngomong aja di bawah, di komen di bawah. Dan sekian dari aku, bye bye.